Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa acara TV zaman dulu punya warna yang bagus dan stabil? Jawabannya ada pada seorang jenius bernama Walter Brooke. Mungkin namanya tidak sepopuler Thomas Edison atau Alexander Graham Bell. Tapi perannya dalam dunia penyiaran sungguh luar biasa. Dialah orang di balik sistem TV warna yang kita kenal sebagai PAL. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas kisah hidup dan penemuannya yang mengubah cara kita menonton televisi. Walter Brooke lahir di Jerman pada tahun ke-1908 sejak muda. Ia sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada dunia elektronik. Kariernya sebagai insinyur di perusahaan raksasa Levenken membawanya ke pusat perkembangan teknologi televisi. Bayangkan Brooke bukan sekadar insinyur yang bekerja di balik layar. Ia adalah salah satu operator kamera pada ajang bersejarah. Olimpiade Berlin tahun 1936, salah satu siaran televisi pertama di dunia. Pengalaman ini memberinya pemahaman langsung tentang tantangan dan potensi media baru yang revolusioner ini. Seiring berjalannya waktu, teknologi televisi berkembang pesat. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat meluncurkan sistem TV warna pertama yang disebut NTSC. Ini adalah sebuah lompatan besar. Orang-orang bisa melihat dunia dalam warna dari ruang tamu mereka. Tapi, ada satu masalah besar. Sistem NTSC ini sangat rentan terhadap gangguan sinyal. Sedikit saja ada gangguan dalam transmisi, warna di layar TV bisa berubah total. Wajah orang yang seharusnya berwarna kulit normal, tiba-tiba bisa menjadi hijau atau ungu. Penonton pun harus sering-sering memutar tombol tint atau hue di televisi mereka untuk memperbaiki warnanya. Hal ini tentu sangat menjengkelkan dan membuat pengalaman menonton jadi kurang nyaman. Inilah masalah yang coba dipecahkan oleh para insinyur di seluruh dunia. Disinilah kejeniusan Walter Brooke bersinar. Selama bertahun-tahun, ia dan timnya di Televen meneliti kelemahan sistem NTSC. Brooke percaya bahwa pasti ada cara yang lebih baik. Cara yang lebih elegan untuk mengirimkan sinyal warna yang stabil dan konsisten. Prinsip hidupnya adalah, seorang insinyur harus bisa menjelaskan hal yang paling rumit dengan cara yang paling sederhana. Dan prinsip inilah yang menuntunnya menuju penemuan besar. Pada tahun 1962, setelah melalui riset panjang, Brooke akhirnya mempresentasikan solusinya, sistem PAL, yang merupakan singkatan dari Fading Line. Namanya mungkin terdengar teknis, tapi idenya sangat cerdas dan sederhana. Cara kerja PAL seperti ini, bayangkan sinyal warna dikirim baris per baris untuk membentuk gambar di layar. Nah, sistem NTSC mengirim semua sinyal dengan cara yang sama. Jika ada kesalahan, kesalahan itu akan terus muncul. Brooke berpikir, bagaimana jika kita membuat sistem yang bisa mengoreksi kesalahannya sendiri? Caranya adalah dengan membalik fase sinyal warna pada setiap baris kedua. Jadi, baris pertama dikirim secara normal, baris kedua fasenya dibalik, baris ketiga normal lagi, dan begitu seterusnya. Apa efeknya? Jika terjadi kesalahan warna pada baris pertama, kesalahan yang sama dengan arah yang berlawanan akan terjadi pada baris kedua. Saat kedua baris ini ditampilkan bersamaan, mata manusia secara otomatis akan merata-ratakan kedua kesalahan tersebut, sehingga hasilnya adalah warna yang benar dan stabil, benar-benar jenius. TV tidak lagi memerlukan tombol putar untuk memperbaiki warna karena sistem PAL melakukannya secara otomatis. Penemuan Brooke ini langsung mendapat sambutan hangat. Pada tahun 1967, Jerman Barat menjadi negara pertama yang secara resmi mengadopsi sistem PAL untuk siaran TV warna. Tak lama kemudian, negara-negara lain di Eropa, Asia termasuk Indonesia, Australia, dan sebagian Afrika ikut mengadopsinya. Mengapa PAL begitu populer? Alasannya jelas. PAL menawarkan kualitas gambar yang lebih superior dibandingkan NTSC. Warnanya lebih akurat, lebih stabil, dan gambarnya terasa lebih tajam karena resolusi vertikal yang sedikit lebih tinggi. Sementara Amerika dan Jepang tetap dengan NTSC. Sebagian besar dunia memilih kualitas yang ditawarkan oleh PAL. Warisan Walter Brooke tidak berhenti sampai di situ. Meskipun kita sekarang hidup di era digital, di mana sistem analog seperti PAL dan NTSC sudah mulai ditinggalkan, fondasi yang ia bangun masih terasa pengaruhnya. Standar frekuensi gambar dan resolusi yang digunakan pada era PAL masih menjadi acuan dalam pemrosesan video digital hingga hari ini. Ia telah menetapkan standar kualitas yang membentuk ekspektasi kita terhadap gambar bergerak.
Walter Brooke meninggal dunia pada tahun 1990, tepat di ambang revolusi digital. Namun, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia bukan hanya seorang penemu, tetapi juga seorang pemecah masalah yang brilian. Ia melihat sebuah kekurangan dalam teknologi yang ada dan tidak berhenti sampai ia menemukan solusi yang lebih baik. Berkat otaknya yang jenius, jutaan orang di seluruh dunia bisa menikmati pengalaman menonton TV yang jauh lebih baik selama beberapa dekade. Ia adalah bukti nyata bahwa satu ide cerdas bisa mengubah dunia. Jadi, lain kali saat Anda menonton sebuah video dengan warna yang indah dan stabil, ingatlah sejenak pada Walter Brooke, Bapak Pal, sang jenius di balik TV warna yang kita nikmati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.